Terlahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Masa kecil Presiden Soekarno bersama kedua orang tuanya di Blitar tidak dihabiskan dalam waktu lama. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo yang merupakan seorang guru di Jawa, tepatnya di Surabaya. Sedangkan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai yang asalnya dari Buleleng, Bali. Selanjutnya beliau tinggal dengan kakeknya yang bernama Raden Harjoko yang berada di Tulungagung, Jawa Timur. Beliau sempat bersekolah di sana meski tidak hingga selesai, lantaran kembali ikut orang tuanya di Mojokerto. Saat di Mojokerto, ayah Insinyur Soekarno menyekolahkan Soekarno kecil di tempat sang ayah menjadi guru. Tetapi di tahun 1911, ayahnya memindahkan Soekarno ke sekolah ELS atau Euripus Licher School yang bertujuan agar nantinya Soekarno bisa mudah masuk ke HBS atau Hugger Burger School yang ada di Surabaya. Tamat sekolah di Hugger Burger School di tahun 1915, Soekarno selanjutnya tinggal bersama Haji Umar Said Cokro Aminoto atau kini banyak yang lebih mengenal dengan nama Hos Cokro Aminoto, di mana beliau ini adalah teman dari ayah Soekarno yang juga dikenal pendiri Serikat Islam. Saat di rumah Cokro Aminoto, Soekarno yang masih muda pun mulai belajar dalam dunia politik. Soekarno muda juga belajar untuk pidato dengan cara melakukannya sendiri di kamarnya di depan cermin. Di sekolahnya, Hugger Burger School, Soekarno pun memperoleh banyak sekali ilmu terkait banyak hal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hugger Burger School di tahun 1921, kemudian Soekarno pindah ke Bandung, lalu tinggal bersama Haji Sanusi yang kemudian melanjutkan sekolah ke THS atau Teknik Hug School di jurusan Teknik Sipil, di mana saat ini sudah menjadi ITB. Memasuki masa pergerakan nasional di mana di tahun 1926 Soekarno muda mendirikan Alkimen Study Club yang ada di Bandung. Ternyata organisasi ini jadi awal mula mendirikannya Partai Nasional Indonesia, di mana didirikan di tahun 1927. Selanjutnya aktivitas Soekarno di Partai Nasional Indonesia pun menyebabkannya ditangkap oleh Belanda pada Desember 1929. Lalu memunculkan pledoi fenomenal saat itu, yaitu Indonesia Menggugat. Beliau kemudian dibebaskan saat 31 Desember 1931. Selanjutnya Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932, di mana partai ini adalah pecahan Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitasnya ini, Soekarno pun kembali ditangkap pada Agustus 1933, lalu diasingkan ke Flores. Pada kondisi ini, Soekarno pun hampir dilupakan para tokoh nasional karena lokasinya yang jauh dan terasing. Meski begitu, semangat Soekarno pun tidak pernah runtuh, meski dalam pengasingannya yang bisa tersirat dari surat-surat ke Ahmad Hasan yang merupakan guru Persatuan Islam. Ketika awal masa penjajahan Indonesia oleh Jepang, sekitar tahun 1942 sampai 1945,
pemerintah Jepang masih belum memperhatikan tokoh dari pergerakan Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari gerakan 3A yang tokohnya adalah Shimizu dan Mr. Samsudin, di mana mereka berdua kurang populer. Tapi pada akhirnya pada masa pemerintahan Jepang, tokoh Indonesia ini kemudian mulai diperhatikan, lalu dimanfaatkan juga mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi beserta organisasinya, sehingga diusahakan bisa menarik perhatian dari penduduk Indonesia. Saat masa penjajahan Jepang, di mana disebutkan ragam organisasi mulai dari Jawa Hukokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, hingga Kiai Haji Mas Mansur, dan tokoh yang lainnya yang aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Akhirnya para tokoh nasional ini kemudian bekerja sama bersama pemerintah Jepang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah, yaitu Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir, mengingat mereka menganggap jika Jepang merupakan fasis berbahaya. Di tahun 1943, Hideko Tojo yang merupakan Perdana Menteri Jepang mengundang para tokoh Indonesia, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, hingga Ki Bagus Hadikusumo menuju Jepang dan langsung diterima oleh Kaisar Hirohito. Bintang kekaisaran yaitu Ratna Suci pun diberikan kepada ketiga tokoh tersebut oleh Kaisar Hirohito. Penganugerahan ini pun menjadikan pemerintahan kedudukan Jepang kaget, lantaran karena adanya penganugerahan bintang itu, maka ketiga tokoh dari Indonesia tersebut sudah dianggap sebagai keluarga dari Kaisar Jepang. Namun saat Agustus 1945, beliau kembali diundang Marsekal Terauchi yang merupakan pimpinan Angkatan Darat di wilayah Asia Tenggara di daerah Vietnam, di mana dinyatakan jika invasi Indonesia adalah urusan dari rakyat Indonesia. Tetapi karena banyaknya Soekarno berhubungan dengan pemerintah Jepang dan badan organisasi Jepang, menjadikan Soekarno pun justru dituduh Belanda sudah bekerja sama dengan pihak Jepang. Menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan RI, Soekarno pun mulai mempersiapkan segalanya bersama para tokoh nasional. Setelah sudah BPUPKI selesai, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang resmi dan panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di mana disebut panitia 9 dan menghasilkan piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta dan juga PPKI. Soekarno dan Muhammad Hatta pun mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Presiden Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaan. Disebutkan jika beliau amat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan, misalnya dengan merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga dasar pemerintahan Indonesia, hingga perumusan naskah proklamasi kemerdekaan juga.
Beliau sempat juga dibujuk untuk bisa menyingkir ke Rengas Dengklok, sehingga ada peristiwa Rengas Dengklok yang selalu disebutkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah pertemuannya dengan Marsekal Tarauji di Vietnam, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibujuk pemuda menyingkir ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta diantaranya adalah Sukarni, Wikana, Singgih, hingga Khairul Saleh. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bisa segera memproklamasikan kemerdekaan RI lantaran Indonesia sedang terjadi kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan ini sebetulnya terjadi lantaran Jepang sudah mengaku menyerah dan pasukan sekutu pun belum tiba. Meski begitu, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak karena alasannya adalah masih menunggu kejelasan dari penyerahan Jepang ini. Alasan lain ini adalah karena Soekarno sedang menunggu tanggal tepat, yaitu 17 Agustus 1945, di mana saat itu sedang bertepatan bulan Ramadan, di mana diyakini sebagai bulan turunnya wahyu untuk kaum muslim, yaitu Al-Quran, sehingga proklamasi pun tetap dilakukan di tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI. Yang pertama yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengangkatan ini kemudian dikukuhkan di tanggal 29 Agustus 1945 oleh KNIP. Baru sebentar jadi presiden, Soekarno di tanggal 19 September 1945 sudah mampu menyelesaikan masalah tanpa adanya pertumpahan darah yang ada di lapangan Ikada, di mana ada 200.000 lebih rakyat Jakarta yang berencana bentrok dengan pasukan Jepang dengan senjata yang masih lengkap. Ketika sekutu datang dengan pimpinan saat itu adalah Legend Sir Philip Christison, mereka pun akhirnya mengakui dengan de facto kedaulatan Indonesia setelah adanya pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden pun berusaha keras untuk bisa menyelesaikan krisis yang saat itu terjadi di Surabaya. Tetapi karena adanya provokasi dari pasukan Belanda yang membonceng sekutu di bawah Inggris, pada akhirnya peristiwa 10 November 1945 tetap meledak dan akhirnya menggugurkan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Provokasi yang terus terjadi di Jakarta masa itu membuat kondisi pemerintah cenderung sulit. Karena itu, Presiden Soekarno pun memutuskan memindah ibu kota yang awalnya di Jakarta, kemudian pindah ke Yogyakarta, yang diikuti oleh wakil presiden beserta pejabat tinggi lain. Kedudukan Presiden Soekarno berdasar Undang-Undang Dasar 1945 saat itu adalah selaku kepala pemerintahan namun juga kepala negara. Namun selama adanya revolusi saat itu, sistem pemerintahannya berubah menjadi semi-presidensil, di mana Presiden Soekarno adalah kepala negara, lalu Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri, yakni kepala pemerintahannya. Hal ini adalah jalan agar Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Namun, perlu diketahui juga karena meski sistem pemerintahannya berubah,
ketika revolusi kemerdekaan, kedudukan dari Presiden Soekarno sendiri tetap yang paling penting, terutama ketika menghadapi peristiwa Madiun di tahun 1948 dan agresi militer Belanda II. Saat itu yang menjadikan presiden dan wakil presiden beserta pejabat tinggi ditahan oleh Belanda. Meski saat itu sudah dibentuk pemerintah darurat RI yang ketuanya adalah Sarifuddin Prawiranegara, namun kenyataan yang ada di dunia internasional tetap mengakui jika Soekarno dan Muhammad Hatta adalah pemimpin sesungguhnya di Indonesia, sehingga dari kebijakannya saja yang mampu menyelesaikan sengketa yang ada antara Indonesia dan Belanda. Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Presiden Soekarno pun diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Lalu, jabatan Presiden RI diberikan kepada Mr. As'ad, di mana dikenal sebagai RI Jawa Jogja saat itu. Meski begitu, karena tuntutan Indonesia menjadi yang ingin Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, maka 17 Agustus 1950 RIS diubah kembali menjadi RI dan Soekarno kembali menjadi Presiden RI. Saat itu Indonesia sedang mengalami jatuh bangun kabinet, di mana Presiden Soekarno kurang percaya pada sistem multipartai dan menyebut sebagai penyakit kepartaian. Selain itu, Presiden Soekarno juga memberikan banyak gagasan di dunia internasional karena keprihatinan pada nasib bangsa di Asia Afrika yang banyak belum merdeka dan belum memiliki hak menentukan nasib sendiri. Hal ini juga yang menjadikan Presiden Soekarno mengambil inisiatif mengadakan konferensi Asia Afrika di tahun 1955 saat itu di Bandung. Di konferensi tersebut, para pemimpin negara ini kemudian membicarakan berbagai macam persoalan, mulai dari ketimpangan, kekhawatiran, kemunculan perang nuklir, ketidakadilan badan-badan internasional dalam hal pemecah konflik, dan banyak lagi menjadi hal yang dibicarakan di sana. Bersama dengan Presiden Gamal Abdul Nasir Masir, Joseph Broz Tito Yugoslavia, UNO Burma, Muhammad Ali Jinnah Pakistan, dan Jawaharlal Nehru India, Presiden Soekarno mengadakan konferensi Asia Afrika dan membuahkan gerakan non-blok. Atas jasanya ini, banyak negara di kawasan Asia dan Afrika yang bisa mendapatkan kemerdekaan. Meski begitu, tak sedikit juga yang mengalami konflik panjang lantaran ketidakadilan. Atas jasa besarnya inilah, tak heran jika banyak penduduk di kawasan Asia dan Afrika yang mengenal Soekarno.